Bapak Ibu. Jadi pertama kita harus nyari file template soal. Ini kita buka filenya. File template soal kita buka. Nah, kalau sudah terbuka seperti ini, nah di atas tiba-tiba muncul tulisan merah. Microsoft ngeblok makronya, berarti ini nanti nggak bisa digunakan untuk ngisi soal kalau ada seperti ini. Nah, kalau muncul ada merah-merahnya seperti itu, Microsoft ngeblok makro kita, maka nah ini kan untuk ngisi soal nggak bisa. Jadi kita mesti tutup dulu template ini. Atau sebelumnya ini di pencet file option, terus trust center. Di situ ada enable-nya. Kalau masih ada di posisi disable, dipindah ke enable, terus dipencet OK. Pencetnya sampai 2 kali kayaknya. Ya, pencet OK lagi. Seperti itu, terus tutup. Ya, tutup aja. Kita kembali ke file asalnya tadi. Nah, di file asalnya itu juga blok makronya harus dibebaskan. Caranya dengan klik kanan, properties, kemudian di situ ada unblock-nya dicentang. Unblock dicentang biar nanti makronya tidak diblok, dicentang. Terus OK, apply, OK. Nah, kita buka, kita coba untuk ngerjakan soal. Nah, ngerjakan soal itu bisa ngopi dari soal lain, bisa nulis langsung ya. Jadi kalau kita sudah nyiapkan di Word, nah ini misalnya kita nyiapkan di Word di sini. Oh, keliru. Kita copy dari file lain, copy terus di paste di situ, ya jadi seperti itu. Ini yang pilihan ganda biasa seperti itu. Optionnya juga di copy, ABCD, salah. Kemudian tempel di situ. Sudah jadi. Ini ngisi seperti biasa. Hanya ini masih ada merah-merahnya karena ini kunci. Nanti untuk kalau mau memasukkan kunci biar nggak bingung. Nanti setelah selesai ya semua diganti hitam, di Ctrl A terus warnanya dihitamkan semua. Ini pilihan ganda biasa seperti petunjuk di YouTube kemarin juga sama seperti ini. Nah, bisa juga soal itu ngambil dari blog yang sudah pernah kita buat, maksud saya Google Form yang sudah pernah kita buat, bisa ngambil dari sana. Ini contohnya ngambil dari tryout bahasa Indonesia. Tampilannya untuk bisa di copy dengan mudah itu harus di preview gambar mata itu. Ini setelah kita isi email dan lain-lain, di next tampilan preview seperti itu, kita ngambil soal. Misalnya ini ngambil dari optionnya ABCD-nya. Kita copy, di blok terus di copy, kembali ke template tadi, letakkan di sini. Nah, mindsetnya ngebloknya harus ABCD. Kalau ngeblok di A saja nanti jatuhnya hanya di A. Nah, itu yang dari Google Form bisa tercopy di situ. Bisa tercopy, kemudian soalnya malah belakangan. Ini soal kita copy juga yang dari Google Form. Nah, ngopi soal yang dari online itu kadang ada latar belakang abu-abu yang muncul di MS Word itu. Nah,
agar abu-abunya nggak muncul, kita bisa pakai copy paste di Notepad dulu. Jadi yang dari online kita buka Notepad, kemudian tadi sudah di copy, tinggal paste di Notepad seperti ini. Copy, kita paste di sini. Nah, seperti itu. Kalau sudah terpaste di situ, terus Ctrl C, kita copy lagi. Nah, letakkan ke template. Nah, sekarang di template sudah bersih, nggak ada background abu-abunya. Nah, kadang kopian dari internet sering ada background abu-abu. Itu. Nah, ini variasi ngambil soal bisa dari MS Word, bisa dari Google Form. Kita copy paste ke template soal CBT seperti ini bisa. Tentukan pernyataan benar salah dari nah itu yang pertama, kalau di centang ambil centang merah, nomornya 3, jumlah pernyataannya pernyataan yang pertama, misalnya ini benar salah, bebas diisi apa saja boleh. Misalnya Bu Sulis adalah kepala SMPTNH, benar tentu misalnya. Kemudian pernyataan kedua. Nah, pernyataan sama seperti tadi. Pernyataan kedua itu ini hanya untuk contoh saja, kita ngopi dari online. Tadi ngetik langsung, bisa copy dari online. Kita copy paste, kalau dari online itu kita copy paste seperti itu bisa di tempat itu. Kemudian oke gitu. Nah, pernyataan ketiga, misalnya saya ambil contoh ini, saya tidak ngisi, mau ngisi nanti misalnya. Nah, itu langsung saya pencet oke. Langsung pencet oke. Nah, di soalnya masih kosong itu. Nah, nanti bisa diedit. Nah, pernyataan ketiga bisa nulis langsung atau bisa ngopi dari file lain, file MS Word lain. Karena kalau ngisinya dari pop-up tadi, itu ngopi dari file MS Word lain nggak bisa. Jadi langsung pencet OK, maka pernyataannya masih kosong, terus kita baru ngopi dari file lain sama-sama MS Word, itu bisa. Nah, baru copy paste. Tapi kalau ngopi dari file sesama MS Word, terus dimasukkan di pop-up, itu nggak bisa. Jadi ini sudah ada 3 pernyataan benar salah. Nah, tadi saya pernah nyoba yang benar salah itu karena di soal saya ada soal fakta atau opini gitu. Nah, benar salahnya saya ganti fakta dan opini, itu ternyata bisa. Misalnya nomor 1, 2, 3 tadi ini saya ganti fakta misalnya. Fakta, terus yang salahnya saya ganti opini. Terus tentu saja di rumus memang ada petunjuk, rumus nggak boleh diubah-ubah, tetapi kalau hanya ubah sederhana seperti ini bisa. Ini yang awalnya BS saya ganti fakta, ganti F gitu. Ganti F, terus opininya saya ganti O. Nah, ini sudah saya coba di aplikasi CBT, sudah dipublish tadi, ternyata bisa juga seperti ini. Jadi
Jadi mungkin nanti intinya yang milih 2 jawaban seperti itu. Milih 2 jawaban seperti itu bisa. Misalnya kalau soal biologi ada nama-nama binatang. Ada 2 pilihan misalnya, oh ini masuk Aves, satunya mamalia gitu. Mana yang Aves, mana yang mamalia. Itu bisa. Jadi atasnya diganti sendiri, kemudian nanti dikunci juga disesuaikan. Disesuaikan masih bisa. Nah, setiap kali nulis model lain-lain ini bukan pilihan ganda biasa, di option A itu harus selalu ditulis simpan. Karena nanti di tampilan soal, anak-anak setelah ngisi benar salah atau fakta opini itu, mereka harus ngeklik satu simpan itu. Kemudian sekarang berganti ke soal nomor 4. Soalnya yang pilihan ganda kompleks atau menggunakan cek centangan. Ini saya buat contoh yang sederhana saja, hanya untuk contoh. Berikut ini adalah hewan berkaki 4 misalnya. Nomor soalnya nomor 4, kita tulis 4, terus di oke. Jumlah pernyataannya 4 misalnya. Terus oke. Nanti langsung muncul jadi tabel itu. Pernyataan pertama misalnya, pernyataan pertama kita ketikkan di situ misalnya. Jadi bisa ngetik langsung di pop up yang muncul, bisa juga langsung di oke gitu sampai 4 kali, nanti baru diedit, itu bisa. Ini saya langsung oke tanpa nulis, langsung oke 4 kali. Nah di situ kosong, Nah baru kita isi di sini, karena pada dasarnya selain nulis di pop up bisa juga nulis langsung seperti ini. Misalnya ini tadi hewan berkaki 4, kambing, domba, kemudian ayam, sapi misalnya. Harapannya nanti ini anak-anak akan ini tadi Pak Andre minta kalau wujudnya gambar gimana ya? Pernyataannya berupa gambar. Nah ini harus dicoba di CBT. Bisa juga mungkin ini nyoba gambar. Tapi nanti perlu waktu khusus untuk ini. Kita del dulu aja. Nah gambar bisa di insert, di copy paste di situ juga. Lagi-lagi setelah pernyataannya ditulis, langsung ketik simpan. Jadi ini contoh soalnya, contoh soal pendek-pendek. Kalau AKM yang sesungguhnya mendukung literasi dan numerasi, tentu tidak seperti ini. Jadi bacaannya panjang, kemudian jawabannya juga mungkin panjang. Jadi ini hanya untuk nyoba template saja, bukan berarti contoh model AKM seperti ini, bukan. Kita coba model soal yang lain. Ini model isian ya. Misalnya nama depan guru bahasa Inggris kelas 9 reguler adalah isian singkat itu yang gambar ballpoint merah.
pakai isian panjang. Nomor soal nomor 5, kita tulis 5, terus isian ke 1, terus sudah langsung muncul rumus itu. Sedangkan misalnya nama depan operator sekolah adalah, lagi-lagi pencet gambar ballpoint merah, nomor soal tetap tulis 5. Oke. Terus isian ke 2. Oke. Nah, ini sudah jadi soal isian. Sekali lagi di baris A itu harus ditulis simpan. Kita coba soal yang lain. Nomor 6 ya. Kita coba soal yang menjodohkan nih, nomor 6 di paling kanan. Nomor soalnya nomor 6. Oke. Jumlah pernyataannya misalnya 2 saja. Ini bisa 2, bisa 3, bisa 4. Pernyataan pertama misalnya, ini menjodohkan yang gampang sebagai contoh misalnya. Ibu Titis Ernani Rofida itu, nanti sini pernyataannya nama guru. Pernyataan kedua itu saya tulis Titis Ernani Rofida misalnya, pernyataan pertama. Pernyataan kedua misalnya Pak Siswanto SPD. Nah, rumusnya sudah langsung keluar. Nah, berikutnya jawaban 1 yang menjodohkan. Nah, jawaban itu dibanding pernyataannya biasanya jumlahnya lebih banyak. Jadi jawabannya 5 misalnya, atau 4 misalnya. Yang pertama misalnya, kalau karena tadi nama orang dijodohkan dengan pernyataan-pernyataan, oh ini guru olahraga kelas 6 SD misalnya. Kemudian berikutnya guru olahraga SD, terus guru olahraga SMP reguler misalnya, guru SMP Nas Plus, sampai terakhir misalnya beberapa pernyataan guru SMA Nas Plus misalnya. Nah, seperti itu hasilnya. Nah, pernyataannya 2, jawabannya 4. Jadi pengecohnya ada 4. Jadi kalau untuk menjodohkan, usahakan distraktor atau jawabannya lebih dari pertanyaannya. 2 ini 4. Jadi jangan sama persis. Kalau sama persis nanti tingkat kesulitan pengecohnya kurang. Kalau sudah seperti itu, lagi-lagi ketik simpan. Ini bisa digeser-geser, diatur, biar nanti template soalnya bisa dibaca dengan mudah. Kalau ada editor soal yang mau lihat soalnya biar jelas, itu jangan terlihat berantakan. Ini saya blok karena tadi soalnya belum ada. Saya cut. Kemudian saya buat soalnya misalnya sembarang aja, kira-kira seperti itu. Terus enter, paste lagi, ternyata masih bisa. Jadi ini kita sudah buat 6 soal, mulai dari pilihan ganda biasa, kemudian ada benar salah, yang
tadi saya modifikasi menjadi fakta dan opini. Jadi sebelum kita beralih ke template kunci, kita harus ingat-ingat mana kunci-kuncinya yang benar. Jadi kalau misalnya di fakta dan opini misalnya, ini yang pertama fakta, kedua opini, ketiga fakta misalnya. Seperti itu harus diingat-ingat karena nanti ketika memasukkan kunci biar tidak salah. Yang tadi misalnya tentang hewan berkaki 4 yang harus dicentang 1, 2, dan 4. Nomor 3-nya berkaki 2 misalnya. Kemudian isiannya juga kita ingat, yang menjodohkan juga demikian, pasangannya mana. Nah, selanjutnya kita buka file Excel yang merupakan template kuncinya. Nah, ini sudah bersih, sudah di-unblock, berarti harusnya ini bisa untuk memasukkan kuncinya. File Excel merupakan kuncinya. Di file Excel ini kita menyesuaikan. Jadi yang terpenting nanti ini tadi habis bekas digunakan, harus di-del dulu. Nah, soal contoh tadi kita buat 6 tadi di nomor 1 dan 2 itu pilihan ganda biasa. Kita tuliskan di situ nomor 1. Kemudian jawabannya pakai huruf kapital. Nah, nomor 1 tadi jawabannya D. Skornya kita pikir belakang. Kemudian yang kedua itu jawabannya tadi B, yang lain di-del dulu. Nah, pertanyaan ketiga itu ada kode di situ 3001, 3002, 3003. Nah, itu yang perlu kita tulis di kolom nomor soal. Jadi nomor soal yang nomor 3 sudah jadi 3001, kemudian 3002, kemudian 3003. Nah, karena tadi sudah saya modifikasi yang awalnya benar salah menjadi fakta opini. Kalau benar salah biasanya masih B, S, B gitu jawabannya. Karena ini tadi saya modifikasi fakta dan opini. Yang fakta saya singkat F, ya ini saya tulis dari nomor 3001 F atau fakta. Tulis seperti itu. Kemudian 3002 opini atau O, 3003 F fakta lagi. Nah, selanjutnya beralih ke soal yang pilihan ganda kompleks tadi atau centangan atau checkbox. Di nomor 4 mulai dari 4001 sampai 4004. Jadi setiap pernyataan itu di sini harus diberi skor tersendiri. Nah, kalau diberi skor tersendiri sebetulnya yang model-model benar salah pilihan ganda kompleks ini otomatis nanti skornya lebih tinggi daripada butir soal pilihan ganda biasa. Tapi sebetulnya dibuat sama juga bisa. Nah, ini misalnya yang harus dicentang tadi, kalau dicentang maka tulisannya dicek CHECK. Seperti itu nulisnya di kunci. Itu yang harus dicek. Nah, kalau yang harusnya tidak dicek oleh murid itu petik tunggal. Kita ketikkan petik tunggal, kemudian tanda minus, terus cek. Ini yang berat 1004, ya harus dicentang maka tulis cek. Seperti itu hasilnya, 4 pernyataan, cek, minus cek, dan terakhir cek. Itu soal nomor 4 mulai dari 4001 sampai 4004.
beralih ke soal nomor 5. Yang nomor 5 ini tadi, nama depan guru bahasa Inggris kelas 9 itu Kumbini Kundalini. Kumbini saja. Kumbini. 5001 dan 5002. Ditulis. Nah, ini tidak sensitif terhadap huruf kapital, huruf kecil. Jadi mau ditulis huruf besar, huruf kecil, gabungan huruf besar dan kecil tetap benar. Ini agak berbeda dengan yang di Google Form. Kalau di Google Form lebih sensitif terhadap huruf kapital dan huruf kecil seperti ini. Yang 5002 tadi nama depan operator kita itu Eka. Ditulis saja Kumbini, yang pertama, yang kedua Eka. Itu soal nomor 5. Nah, selanjutnya soal nomor 6, itu soal menjodohkan 6001 atau 6001 dan 6002. Nah, 6001, 6002 tadi jawabannya B sama C. Yang Bu Titis itu guru reguler, yang Pak Sis itu guru SMP NAS Plus. Nah, 6001, 6002 itu 6001 itu kita isi 6001, optionnya kan pilihannya A, B, C, D. Ini B dan C. 6001 B, 6002-nya C. Nah, itu soal yang kita buat seperti itu, yang tidak terpakai di del. Sampai bawah ini del semua. Kemudian berikutnya kita memikirkan skornya. Nah, skor ini ketika ditotal, totalnya nanti harus 100. Nah, di situ di total itu harus 100. Tentu saja berapa besar skornya itu tergantung tingkat kesulitan tiap-tiap soal. Jadi pilihan ganda itu akan kita pandang sebagai soal yang mudah atau yang sulit. Nah, diberi bobot ini misalnya semua saya seret 10 semua. Soal yang yang lebih mudah diberi bobot lebih rendah misalnya. Intinya ketika dijumlah itu totalnya 100. Nah, ini malah total sampai 130. Jadi yang perlu diperhatikan ini dalam pilihan ganda kompleks, benar salah dan lain-lain itu ternyata tiap pernyataan itu punya bobot tersendiri. Bahkan saat pilihan ganda kompleks yang ada minus cek itu juga diberi bobot. Tentu itu beda dengan yang jawab benar ya. Yang minus ceknya lebih rendah misalnya. Itu untuk membedakan nanti anak-anak yang hanya asal centang-centang tanpa mikir dengan anak yang benar-benar mikir. Jadi yang centangannya salah otomatis bobotnya lebih rendah. Nah, tetapi bobot lebih rendah ini tentu tidak asal-asalan karena nanti merugikan anak. Jadi yang diisi ini saja, di bagian ini nanti bagian lain-lain diisi oleh operator. Jadi Bapak Ibu fokus ngisi kunci dan skornya. Ini nanti sebelah kiri itu dibenahi operator. Saya kira ini sudah selesai pembuatan kuncinya. Seperti itu.